Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengendalian kas dan surat berharga ya. Sebelumnya saya izin off kamera ya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah yang pertama tentang pengendalian internal. Jadi kita akan ulas sedikit bagaimana sih pengendalian internal itu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang pengendalian kas di perusahaan. Jadi nanti akan membahas bagaimana cara mengendalikan kas yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga kita akan bahas terkait surat berharga ya. Jadi nanti kalian akan diberitahu nih ada apa aja sih surat berharga itu gitu ya. Sekarang kita akan ulas dulu terkait pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian internal itu adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Jadi pengendalian internal itu untuk melindungi aset ya, dan untuk meyakini bahwa memang aset tersebut sudah dilindungi dan juga digunakan untuk keperluan bisnis gitu ya, tidak digunakan untuk keperluan yang lain gitu ya atau keperluan pribadi. Kemudian yang kedua, informasi bisnisnya itu akurat ya. Jadi dengan pengendalian internal diharapkan informasi bisnis itu yang diterima oleh pihak manajemen itu akurat ya. Kenapa? Karena pihak manajemen akan mengambil keputusan dari informasi bisnis tersebut ya. Kemudian, karyawan dan manajer mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, baik itu peraturan yang berlaku di pemerintahan gitu ya, yang akan diterapkan juga di perusahaan atau peraturan perusahaan tersebut sendiri gitu. Nah, pengendalian internal tadi ya dapat melindungi aset perusahaan. Melindungi dari apa? Misalnya dari pencurian ya, kemudian kecurangan, kemudian penyalahgunaan atau kesalahan penempatan. Salah satu pelanggaran pengendalian internal yang paling serius itu adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu baik dia skalanya kecil maupun skalanya besar ya, dia pasti memiliki aset dan aset-asetnya tersebut pastinya bernilai. Maka dari itu, aset-asetnya itu perlu untuk dilindungi gitu ya. Dilindungi dari apa? Dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan gitu. Kemudian, informasi yang akurat sangat diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Tentu sekali karena kalau misalnya informasinya nggak akurat, bagaimana perusahaan akan dijalankan? Selain itu, perusahaan juga harus patuh pada hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contohnya apa? Peraturan mengenai lingkungan hidup. Kenapa sih ada peraturan mengenai lingkungan hidup? Karena kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur ya biasanya memang dia itu nanti kan ada proses di dalam perusahaannya. Dan cenderungnya proses-proses tersebut itu dia mengeluarkan limbah. Nah, maka dari itu pemerintah itu ada peraturannya mengenai lingkungan hidup gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan juga harus mengolah kembali limbah tersebut sehingga ketika limbah tersebut dibuang nih ya, dia tidak mencemari lingkungan gitu. Jadi ada aturannya. Kemudian peraturan keselamatan kerja tentu harus ada peraturan keselamatan kerja dan peraturan tersebut harus dipatuhi. Kemudian PSAK biasanya di accounting tuh harus paham betul terkait dengan PSAK ya. Di PSAK sendiri ini kan dia menjelaskan tentang laporan keuangan ya, kemudian tentang aset juga gitu. Karena kan di dalam laporan keuangan itu kan ada banyak ya, dan di dalam laporan posisi keuangan kan ada aset. Nah, di sana itu di PSAK itu dibahas, dan PSAK itu tebal ya, tebal sekali bukunya itu. Nah, kenapa ada standar pelaporan keuangan? Kalau di accounting itu kita harus tahu bagaimana standar pelaporan keuangan. Nanti kalian akan belajar di semester 3 terkait standar pelaporan keuangan. Tapi
Kalian juga perlu tahu kenapa harus ada standar laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu kan pastinya yang betul-betul paham tentang laporan keuangan itu adalah orang-orang accounting-nya, ya, yang membuat laporan keuangannya. Tapi manajer atau bukan manajer ya, pihak manajemen atau direksi ataupun owner itu tidak belum tentu paham betul terkait laporan keuangan, ya. Maka dari itu dibentuklah standar ya, di dalam laporan keuangan itu ada standarnya. Ya, nah jadi kenapa ada standarnya? Supaya laporan keuangannya itu bisa dibaca oleh siapapun. Siapapun di sini ya, siapapunnya itu bukan semua orang, semua karyawan harus membaca laporan keuangan perusahaan, tidak. Tapi siapapun di sini tuh maksudnya pihak manajemen bisa membaca laporan keuangannya. Jadi bukan hanya si orang yang membuat laporan keuangannya aja yang bisa baca, tapi laporan keuangannya itu harus bisa dibaca juga oleh manajemen atau oleh direksi atau oleh owner gitu ya. Maka ada standar pelaporan keuangan. Kemudian unsur-unsur pengendalian internal itu ada apa aja? Tadi kan tujuan pengendalian internal ada 3. Nah, tujuan dari pengendalian internal tadi itu dapat dicapai dengan menerapkan 5 unsur pengendalian internal. Apa saja? Yang pertama, lingkungan pengendalian, tentu karena kita mau mengendalikan apa kalau nggak ada lingkungan yang akan kita kendalikannya, ya maka harus ada lingkungan pengendaliannya. Lingkungan pengendalian itu seperti apa? Yaitu seperti sikap keseluruhan manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Jadi semua karyawan tuh harus paham dan tahu bagaimana pentingnya pengendalian ya. Kemudian penilaian risiko. Manajemen harus mampu menilai risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari ya. Tadi kan tujuan pengendalian internal itu adalah salah satunya untuk melindungi aset perusahaan ya. Nah, berarti kita harus mampu nih menilai risiko apa sih yang bisa terjadi terhadap tadi itu aset perusahaan. Tadi kan bisa aja ada pencurian kan, penyalahgunaan gitu ya. Nah, maka kita harus mampu menilai risiko dan kemudian kita harus tahu nih bagaimana cara menangani risiko tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga, prosedur pengendalian. Tentu kalau pengendalian itu pasti nanti setiap perusahaan itu ada prosedur pengendaliannya. Kemudian yang keempat ada disebut dengan pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Jadi, kan kita sudah melakukan pengendalian internal nih. Nah, bukan hanya sekonyong-konyong perusahaan, oh ya kita menerapkan pengendalian internal. Tidak hanya seperti itu, tapi ketika kita sudah menerapkan pengendalian internal, kita juga perlu pengawasan. Nah, kenapa sih harus ada pengawasan? Nah, pengawasan tersebut kita bisa menilai kelemahan-kelemahan yang masih terjadi di dalam pengendalian internal kita. Nah, ketika misalnya ada kelemahan-kelemahan di dalam pengendalian internal kita, maka kita harus perbaiki gitu. Kemudian, yang kelima, informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih teknik-teknik pengendalian internal? Nah, untuk teknik-teknik pengendalian internal itu ada penjagaan fisik ya. Penjagaan fisik itu seperti apa? Berarti menjaga si fisik barangnya gitu ya. Misalnya dengan menerapkan apa? Dengan adanya alarm pencuri supaya enggak gampang dicuri atau supaya kalau ada pencuri itu bisa langsung ketahuan. Kemudian penjaga keamanan peralatan. Tentu karena kan di setiap perusahaan itu pastinya ada yang disebut dengan bagian administrasi di setiap departemennya. Jadi kan pastinya di setiap departemen itu dia memiliki aset, tentu. Ya, kenapa? Misalnya seperti departemen gudang bahan baku.
dia di sana di dalamnya ada aset, ya. Nah, asetnya itu selain persediaan bahan bakunya, ada juga aset peralatan perusahaannya. Nah, itu juga tuh harus dijaga oleh bagiannya tersebut gitu. Kemudian lemari besi tahan api. Ya, kenapa nih sih lemari besi tahan api bisa disebut dengan penjagaan fisik? Nah, lemari besi tahan api biasanya kita gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan yang penting, ya. Yang penting-penting tuh dokumen perusahaan pasti kita simpan di lemari besi tahan api. Kenapa? Karena kita agar mengantisipasi jika perusahaan ada kebakaran atau mengalami kebakaran, sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak terbakar gitu ya. Kemudian selain dokumen, kita juga bisa simpan uang di dalam lemari tersebut gitu ya. Atau enggak biasanya untuk menyimpan uang itu kita simpan di brankas, dan brankasnya juga harus tahan api ya, karena kebayang dong kalau misalnya dia nggak tahan api, kalau misalnya kebakaran nanti uangnya kebakar gitu. Kemudian membatasi akses keluar masuk ruangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi nggak boleh sembarangan masuk orang-orang yang tidak berkepentingan ke ruangan gitu. Contohnya di Departemen Finance dan Accounting ya, itu tidak boleh sembarangan orang keluar masuk. Kenapa? Karena biasanya di finance itu kan dia ada kasir ya. Dan kasir dia itu pasti dia nyimpen uang. Kalau misalnya orang-orang dengan seenaknya bisa keluar masuk ke Departemen Finance, maka kita akan rentan dicuri tuh uang yang ada di kasir ya. Kemudian, pembatasan akses pada catatan akuntansi dan file komputer. Misalnya apa nih? Misalnya itu seperti kita kalau misalnya punya file ya, kita itu di password gitu filenya. Ya, kita password filenya. Kenapa sih harus di password filenya? Supaya file tersebut tidak terbuka oleh orang lain. Kan kalau dia nggak tahu passwordnya kan dia nggak akan bisa buka file kita gitu. Nah, kemudian selain kita kunci filenya, kita juga nggak boleh memberikan izin kepada sembarangan orang untuk membuka komputer kita gitu, nggak boleh. Jadi komputer kita di perusahaan itu hanya boleh digunakan oleh kita. Jadi kan setiap orang pasti punya komputernya masing-masing ya. Nah, jadi nggak boleh misalnya komputer si A dipinjam sama si B dipinjam sama si C. Nggak boleh seperti itu, karena kan bisa jadi si A itu ya dia misalnya menyimpan dokumen, bukan menyimpan dokumen sih, misalnya dia tuh menyimpan file-file tentang keuangan perusahaan, dan itu nggak boleh diketahui banyak orang gitu ya. Kemudian yang kedua, pengendalian keorganisasian. Ini juga penting di dalam teknik pengendalian internal. Untuk apa? Untuk menghindari penugasan ganda. Ya, seperti apa penugasan ganda itu? Misalnya, si A itu dia bagian accounting, ya. Tapi si A juga dia bagian finance. Nggak boleh, ya. Jadi kalau accounting ya accounting, finance ya finance, nggak boleh sama orangnya gitu. Kenapa nggak boleh sama? Karena accounting itu adalah yang mencatatnya, yang menjurnalnya, ya. Sedangkan finance itu dia itu yang menerima uang ataupun dia yang mengeluarkan uang, ya. Kebayang kalau misalnya finance-nya dia, accounting-nya dia. Jadi misalnya ketika ada sumbangan nih, ada yang meminta sumbangan 1 juta rupiah misalnya, sudah di ACC ya untuk dikasih sumbangan. Nah, tapi karena dia bagian finance dan dia juga bagian accounting, udah aja deh ini pura-puranya sumbangannya kita kasih ke orangnya tuh 1.500.000. Padahal kita kasih ke orangnya itu 1 juta, bukan 1.500.000. Nah, karena dia bagian finance, dia kan membuat bukti pengeluaran uang ya, 1.500.000. Nah, kemudian karena dia juga accounting, nanti juga dia akan menjurnalnya itu 1.500.000 dan itu tidak akan kecek oleh siapapun gitu. Jadi nggak boleh kalau accounting dan finance itu sama ya. Karena kan kalau misalnya accounting dan finance orang yang berbeda,
Jadi pada saat si bagian finance-nya mengeluarkan uang gitu ya, kemudian nanti itu akan dijurnal oleh accounting-nya, maka nanti pada saat menjurnal itu seenggaknya kita tuh yang mau menjurnal tuh ini untuk apa sih sumbangannya? Untuk siapa sih? Mana buktinya? Kan bisa sambil memeriksa seperti itu accounting-nya. Nah, jadi tidak akan terjadi penggelapan uang gitu ya kalau misalnya kita menghindari penugasan ganda ya. Kemudian menetapkan karyawan yang memadai dan qualify. Apa sih maksudnya? Jadi kita itu kalau punya perusahaan nih atau kita kerja di perusahaan orang lain tapi kita misalnya sebagai manajernya gitu ya. Nah, kita harus menetapkan si orang tersebut itu sesuai dengan kemampuannya. Kita simpan tuh berdasarkan kemampuannya gitu loh. Karena kalau misalnya dia nggak bisa buat laporan keuangan, jangan kita simpan dia sebagai orang yang membuat laporan keuangan. Nggak boleh. Kenapa? Nanti laporannya kacau gitu. Karena dia nggak bisa bikin sebenarnya, tapi dipaksakan untuk membuat laporan keuangan. Nggak boleh. Nah, maka kalau misalnya dia hanya bisanya di bagian administrasi biasa, ya sudah kita tempatkan saja orang tersebut di bagian administrasi biasa ya. Tapi kalau misalnya orang yang memang mahir untuk membuat laporan keuangan, ya sudah kita khususkan dia untuk membuat laporan keuangan. Jadi nggak boleh menempatkan karyawan tuh sembarangan. Kita harus tempatkan karyawan itu sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, selain nanti bisa merugikan perusahaan, ya, jika menempatkan karyawan di tempat yang salah, nanti juga akan menjadi beban bagi si karyawan tersebut. Dia kan kemampuannya nggak sampai sana gitu. Tapi kalau dia dipaksa untuk, kamu harus kerjakan ini laporan keuangannya harus selesai nih. Tapi dia nggak bisa sampai sana, kemampuannya nanti dia bisa stres sendiri gitu ya, mengalami tekanan. Itu juga nggak boleh, karena nanti kerjanya juga bisa kacau gitu. Kemudian, yang ketiga, kebijakan-kebijakan akuntansi. Misalnya, penggunaan metode perpetual untuk mengendalikan aset. Ya, misalnya perusahaannya itu memang menerapkan pencatatan persediaan dengan metode perpetual. Kenapa sih menerapkan dengan metode perpetual? Karena dengan menerapkan metode perpetual, perusahaannya bisa mencatat setiap barang keluar masuk gitu ya. Jadi setiap barangnya itu berbeda saldonya atau ada keluar atau ada masuk, itu akan ada pencatatan ya. Kemudian di akhir nanti ketika akhir periode harus melakukan pemeriksaan fisik ya, setiap bulannya tuh harus. Kenapa? Nanti kita akan samakan. Kita samakan antara fisik barang dengan yang ada di data, sama enggak gitu ya. Nah, misalnya udah sama, ya udah berarti udah bagus nih pengendalian internalnya. Tapi kalau misalnya beda antara dari yang data dengan fisik uang berbeda, bukan fisik uang, bukan hanya uang sih. Jadi misalnya seperti persediaan juga ya. Misalnya berbeda, nah kita harus cari tahu kenapa bisa beda ya. Kemudian praktik-praktik klerikal ini terkait dengan pendokumentasian. Contohnya ya misalnya apa nih? Misalnya penggunaan nomor formulir. Nah, karena kan memang di perusahaan-perusahaan itu kalau perusahaannya itu sudah tersusun dengan rapi gitu ya. Setiap formulirnya itu pasti di atasnya itu ada nomor formulirnya ya. Di atas kertasnya gitu pasti ada nomor formulirnya. Misalnya bukti untuk pengeluaran barang. Nah, itu pasti ada formulirnya gitu ya. Kemudian pengendalian terhadap nomor urut dokumen. Jadi di untuk nomor dokumennya itu harus ada nomor-nomornya kan. Nah, kita harus simpan berurutan gitu ya. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang tujuan dari pengendalian internalnya. Tadi ada 3 ya, kemudian unsur-unsur pengendalian internalnya tadi ada 5 ya, kemudian bagaimana teknik-teknik pengendalian internalnya tadi kalian sudah
pelajari ya baru saja. Nah, kita akan bahas terkait dengan pengendalian kasnya gitu. Tadi kan kita hanya mengulas sekilas aja, sedikit aja di pengendalian internal. Nah, sekarang kita akan bahas di pengendalian kas ya. Nah, untuk pengendalian kas itu kita kendalikannya itu terhadap penerimaan dan pembayaran ya. Kas meliputi apa aja? Uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Ya. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis ya. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati ya karena kas itu kan tadi bisa meliputi uang logam, uang kertas dan lain sebagainya. Karena kas itu yang paling mungkin untuk dicuri, maka kita tuh harus bisa melakukan pengendalian kasnya. Pengendaliannya tuh ada apa aja? Ada pengendalian terhadap penerimaan kas dan juga ada pengendalian terhadap pembayaran kas. Kita bahas satu-satu. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, ini di posisi pengendalian terhadap penerimaan ya. Maka perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Bu, mengendalikan kas dari sejak diterima sampai kas disimpan di bank itu seperti apa sih? Jadi, pada saat kita menerima itu kita harus mulai mencatat, ya. Selain kita mencatat juga harus ada bukti penerimaannya. Di dalam bukti penerimaan kas tersebut, kita itu harus ada tanda tangan. Siapa yang menerima, siapa yang menyerahkan, dan siapa yang memeriksa itu harus ada tertulis tanda tangannya. Kemudian, biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama. Apa saja? Yaitu pelanggan yang membeli barang atau jasa, jadi ini secara cash ya transaksinya. Kemudian yang kedua, pelanggan yang membayar piutangnya. Jadi ini terkait dengan penjualannya secara kredit gitu. Ya, jadi biasanya perusahaan tuh menerima kasnya dari dua ini, ya. Kemudian, bagaimana dengan pengendalian pembayaran kas? Nah, pengendalian terhadap kas itu bisa dilakukan dengan dua, ya. Pertama, pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Jadi kalau belum diotorisasi atau belum di ACC, ya, maka tidak boleh kita melakukan pembayaran, ya. Jadi misalnya gini, tadi kan kita mau memberi sumbangan nih 1 juta. Jangan langsung kita keluarkan 1 juta, tapi kita harus minta persetujuan dulu dari misalnya manajer finance-nya gitu ya. Nah, ini boleh nggak dikeluarin 1 juta? Nah, misalnya dia, aduh nggak boleh 1 juta, kita nggak ada uang lagi, kasih aja 800.000. Nah, kita jangan keluarin 1 juta. Kita kasihnya itu atau keluarkannya itu adalah 800.000 sesuai dengan yang diizinkannya oleh pihak yang mengotorisasinya atau yang memberi izin atau yang meng-ACC-nya. Kemudian yang kedua, kas digunakan secara efektif dan efisien. Jadi kasnya itu dilakukan untuk membayar sesuatu yang memang keperluan perusahaan, ya, bukan untuk membayar keperluan pribadi, ya nggak boleh. Kemudian di sini kita lihat bahwa pemisahan fungsi departemen kasir yang bertugas mengelola kas dengan departemen akuntansi yang bertugas mencatat kas merupakan bentuk pengendalian. Tadi ya seperti yang saya sebutkan bahwa finance dan accounting itu harus terpisah. Maka ketika perusahaan sudah memisahkan antara finance dan accounting, maka dia berarti sudah melakukan pengendalian internal. Itu salah satu contohnya. Jika karyawan departemen akuntansi bertugas mengelola dan mencatat kas, berarti ini penugasan ganda. Maka karyawan tersebut dapat mencuri kas. Nah, nggak boleh kan yang penugasan ganda itu karena dapat mencuri kas. Dan mengubah catatan akuntansi untuk menyembunyikan pencuriannya gitu. Jadi
nggak boleh kalau penugasan ganda gitu ya. Kemudian beberapa bentuk pengendalian terhadap kas. Apa aja? Yang pertama, terdapat pemisahan tugas tadi ya antara pihak yang melakukan otorisasi, jadi yang mengizinkan untuk mengeluarkan uang tersebut ya, pihak yang melakukan pengelolaan kas atau kasirnya, kemudian pihak pengguna dan pihak pembayar itu harus terpisah. Tingkat pemisahan tugas disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar, pemisahan tugas tidak dapat dilakukan dalam unit terpisah. Namun, dalam entitas kecil, pemisahan tugas tidak dapat dilakukan secara ideal. Utamanya harus ada cross-check dan kontrol dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. Jadi, intinya itu adalah jangan ada penugasan ganda itu intinya. Ya, nggak boleh. Karena nanti kalau misalnya ada penugasan ganda seperti yang tadi saya jelaskan, bisa terjadi pencurian, kemudian penggelapan dana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Ya, jadi kalau misalnya terkait dengan uang itu nggak boleh keluar masuk banyak orang gitu ya. Nggak boleh, jadi harus di ruang yang tertutup gitu dan terbatas. Kemudian yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. Karena biasanya kalau perusahaan itu udah perusahaan yang cukup besar ya, maka dia kalau misalnya ada penerimaan itu menggunakan rekening yang berbeda. Ya, kemudian kalau pengeluaran dia pakai rekening yang berbeda khusus. Jadi penerimaan untuk penerimaan gitu ya, pengeluaran untuk pengeluaran. Kenapa dibedakan? Itu untuk memudahkan pencatatan juga, dan juga kalau misalnya ada pemeriksaan ya oleh bagian audit internalnya itu bisa lebih mudah gitu. Kemudian yang keempat, pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan ya oleh pihak lain. Jadi kalau misalnya memang uangnya itu yang mau kita keluarkan itu adalah nilainya besar, maka kita pengeluaran uangnya itu dilakukan melalui bank dengan menggunakan cek sehingga ada pencatatan oleh pihak lain. Pihak lain itu siapa? Ya bank gitu. Jadi kan di bank pasti akan ada rekening koran kan. Nah, kita juga ada pencatatan di perusahaan. Maka ada dua yang mencatatnya. Jadi tidak akan takut salah atau kehilangan jejak gitu. Kemudian yang kelima, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Jadi alangkah baiknya jika perusahaan menjual barang secara kredit maupun cash, dia itu pembayarannya itu melalui bank, ya, transfer gitu. Kenapa? Karena untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Untuk keamanan seperti apa misalnya? Karena kan kita akan takut ada yang ambil uangnya di perusahaan atau ada pencurian. Maka kita transaksinya lewat bank gitu ya, dengan ditransfer. Kemudian, kenapa disebut juga dengan pengendalian pencatatan yang seperti tadi saya jelaskan, supaya kita ada nyatet di perusahaan juga dan dicatat juga di bank gitu ya. Kemudian, yang keenam, penggunaan sistem MPRS kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil ya. Jadi nanti itu pastinya di perusahaan itu kan ada kasnya tuh kas di pabrik gitu ya, dan juga ada kas di bank. Nah, kalau untuk kas di pabriknya itu nanti itu dia biasanya menggunakan sistem imperas kas kecil. Yang kayak gimana sih nanti dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Bagaimana rekonsiliasi itu? Nanti itu akan mencocokkan antara catatan kita di perusahaan dengan catatan yang ada di bank gitu ya. Nah, nanti akan direkonsiliasi. Nah, terkait materi rekonsiliasi, insya Allah kita akan bahas setelah UTS ya. Oke, selanjutnya. Untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil, entitas tidak mungkin melakukannya dengan menggunakan cek karena tidak efisien.
Jadi kalau misalnya pengeluarannya 100.000, ya udah nggak usah pakai cek gitu ya. Ya udah kita pakai aja kas yang ada di pabrik kalau pengeluarannya kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai cek ambil ke bank ya nggak efisien gitu. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kas dalam jumlah kecil, entitas membentuk dana kas kecil ya. Jumlah dana kas kecil disesuaikan dengan kebutuhan entitasnya. Semakin besar ukuran entitas dan kebutuhan pengeluaran jumlah dana kas kecil pun akan besar, maka akan dibentuk kas kecilnya itu dalam jumlah besar. Nah, tetapi untuk organisasi dengan ukuran kecil dan tidak banyak pengeluaran yang dilakukan, maka nilai kas kecil yang dibentuk juga akan kecil. Jadi, kas kecil yang diterapkan di perusahaan-perusahaan itu akan berbeda jumlahnya. Bagaimana kebutuhan perusahaannya ya, bagaimana kebutuhan operasional perusahaannya gitu. Kalau misalnya memang kebutuhannya besar dan cakupan entitasnya besar, maka kita akan menyediakan jumlah kas kecilnya itu besar gitu. Walaupun kita sebut dia kas kecil, tapi memang jumlahnya besar gitu. Kemudian, jika entitasnya kecil ukurannya, maka kita juga akan menyediakan dana kas kecilnya itu jumlahnya juga sedikit atau kecil gitu ya. Nggak mungkin kalau kalau misalnya perusahaannya kecil, kita kasnya itu nyimpen 1 miliar misalnya, nah itu kan nggak boleh juga, nanti kan bisa-bisa dicuri lagi sama orang lain gitu ya. Kan pencuri itu bisa ada di dalam perusahaan, bisa juga oleh orang yang ada di luar perusahaan gitu. Maka untuk menghindari hal tersebut, kita hanya menyediakan kas kecilnya itu jumlahnya sesuai kebutuhannya saja gitu ya. Oke, ada dua sistem kas kecil. Tadi kan sempat dibahas nih tentang interest kas kecil tadi ya di beberapa slide sebelumnya. Di sini ada dua sistem kas kecil. Yang pertama ada sistem interest kas kecil, yang kedua ada fluctuating system. Untuk sistem imperas kas kecil adalah mekanisme kas kecil, di mana dana dipertahankan tetap. Pada awalnya dibentuk dana kas kecil dalam jumlah tertentu. Ya, setiap ada pengeluaran akan dibuat bukti pengeluaran, tetapi tidak dibuat jurnal. Ya, jadi ditetapkan dulu nih dana kas kecilnya berapa. Ya, nanti itu akan pakai dana kas kecil, misalnya ada pengeluaran-pengeluaran operasional yang jumlahnya kecil. Nah, tapi pada saat itu ketika kita menggunakan uangnya kita nggak menjurnal, tapi kita tetap mencatat ya. Kita tetap mencatat bukti pengeluaran kasnya, tapi kita belum menjurnal ya. Jika jumlah kas kecil akan habis, maka akan dilakukan penggantian sejumlah dana yang telah dipakai. Pada saat penggantian akan dibuat jurnal terkait dengan pengeluaran tersebut dan mengurangi kas perusahaan. Jadi nantinya itu digantinya itu misalnya nanti ketika memang jumlahnya sudah sedikit gitu ya. Nanti diganti. Nah, pada saat diganti itulah kita akan menjurnal. Jadi kalau pada saat pengeluarannya itu dia belum dijurnal, tapi dia itu kita hanya mencatat bukti-bukti transaksinya saja. Ketika kas kecilnya mau diganti nih, ya, karena udah dipakai kan, nah maka pada saat penggantian baru kita jurnal. Ya gimana sih Bu maksudnya, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian yang kedua, fluctuating system. Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu, sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Penggantian tidak didasarkan jumlah terpakai, tetapi seringkali ditetapkan sejumlah, misalnya. Untuk pertama kali dibentuk dana kas kecilnya misalnya 5 juta nih. Setiap bulan akan ditambahkan dana sejumlah nilai yang sama tanpa memperhatikan jumlah dana yang terpakainya. Akibatnya saldo kas akan berubah-ubah. Kalau tadi kan di sistem imperas kas kecil itu misalnya kita punya dikasih kas kecilnya itu kan 10 juta nih. Nah, 10 juta terus terpakai misalnya 8 juta ya. Nah, nanti yang diganti itu 8 juta yang terpakainya. Gitu kalau untuk imperas kas kecil. Tapi kalau untuk fluctuating system misalnya ini kan 5 juta nih ya. Dana kas kecilnya 5 juta.
Kemudian kita menggunakan 2 juta nih, perusahaan sudah menggunakan untuk operasional 2 juta. Ya, berarti kan sisa 3 juta. Ya. Nah, kemudian di awal bulan bukan diganti 2 juta tapi diisi lagi 5 juta. Jadi saldonya 8 juta sehingga dia itu saldonya tuh berubah-ubah. Awalnya kan dia punya 5 juta, kemudian dia dikeluarkan tuh untuk operasional perusahaan 2 juta, sisanya 3 juta, kemudian ditambahkan lagi 5 juta sehingga sisanya 8 juta, ya. Karena dia itu sistemnya itu tidak mengganti yang terpakainya, maka dia itu pasti saldonya akan berubah-ubah. Tapi kalau sistem imperes kas kecil, dia sistemnya itu kan mengganti yang terpakainya, maka dana kas kecilnya itu akan tetap gitu. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Untuk imperes kas kecil, kalau yang fluctuating system itu pencatatan seperti biasa ya, misalnya terima uang berapa, kemudian pemakaian berapa, saldonya tinggal berapa. Jadi itu seperti biasa kalau untuk fluctuating system. Kalau untuk yang imperes kas kecil, nah perlakuannya seperti ini. Misalnya, entitas ABC memiliki kasir untuk mengelola pengeluaran kas untuk keperluan operasi entitas. Entitas menentukan jumlah kas kecilnya sebesar 10 juta. Nah, entitas menetapkan jumlah kas kecil minimalnya itu adalah 1 juta. Pada 1 Desember 2015 membentuk kas kecil sebesar 10 juta rupiah, ya. Untuk itu, perusahaan menarik cek dari bank, kemudian uang tersebut dikelola oleh kasir. Jadi, di awal kan disimpan dulu nih 10 juta nih untuk di kasir, ya. Kemudian nanti kalau misalnya paling minimal tinggal 1 juta, kita harus ganti lagi uang yang terpakainya. Itu paling minimal 1 juta. Tapi kalau misalnya sisanya tinggal 2 juta mau diganti boleh gitu ya. Nah, pada saat pemberian dana kas kecil, jurnal yang terbentuknya tuh ini. Kas kecil pada kas di bank atau bisa juga kas kecil pada bank. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kan kita sudah membentuk nih jurnalnya. Kas kecil pada kas di bank atau kas kecil pada bank gitu ya. 10 juta rupiah. Kas kecilnya bertambah ya, di debit 10 juta rupiah. Kas di banknya berkurang 10 juta rupiah di kredit karena kan diberikan kasnya itu ke kas kecil gitu. Nah, kemudian nah, kas kecil tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Apa saja nih? Yang pertama, membayar konsumsi rapat pada 1 Desember 2015 sebesar 500.000 ya. Kita buat bukti pengeluaran uangnya untuk konsumsi 500.000. Kemudian yang kedua, membayar biaya honor tenaga tidak tetap 10 Desember 2015 sebesar 2.500.000. Kita tulis bukti pengeluarannya untuk misalnya biaya gaji gitu ya, 2.500.000. Berarti kita sudah memakai 3 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, membayar biaya transportasi untuk pengiriman pada 12 Desember 2015 sebesar 3 juta rupiah. Nah, itu juga dibikin bukti pengeluaran uangnya. Berarti sudah berapa? Kita berarti 500.000 ditambah 2.500.000 ditambah 3 juta. Berarti kita sudah keluar uang 6 juta rupiah. Kemudian membayar biaya pemeliharaan 15 Desember 2015 sebesar 2 juta rupiah. Sehingga pada bulan tersebut di kas kecil kita mengeluarkan uangnya itu 8 juta rupiah untuk keperluan ABCD ini ya. Nah, pada saat pengeluaran keperluan ABCD ini ya, kita belum menjurnal ya. Belum menjurnal tapi tetap membuat dokumen pengeluarannya. Jadi kita tetap bikin bukti kas keluarnya dan membuat daftar pengeluaran tersebut dalam catatan gitu ya. Kapan nih ngejurnalnya? Nah, pada 20 Desember karena tadi udah kita pakai tuh ya untuk keperluan perusahaan 8 juta rupiah. Nah, pada 20 Desember kita akan melakukan penggantian uang kas kecil. Ya, dana yang terpakainya kan 8 juta rupiah. Nah, dana yang tersisa berarti 2 juta rupiah. Tadi kan minimal, paling minimal 1 juta rupiah
kita harus cepat-cepat ganti. Tapi kalau misalnya 2 juta rupiah mau ganti ya boleh, nggak apa-apa. Pokoknya paling kecil 1 juta harus kita cepat ganti ke dana kas kecilnya. Nah, untuk itu dibuat cek untuk mengganti kas kecil pada saat penggantian kas kecil. Nah, pada saat penggantian kas kecilnya kita buat jurnal seperti ini. Tadi kan yang pertama untuk konsumsi, beban konsumsi 500.000. Yang kedua untuk membayar honor kan, beban gaji 2.500.000. Kemudian untuk transportasi yang ketiga kan, beban transportasi 3 juta. Kemudian pemeliharaan, beban pemeliharaan 2 juta pada kas di bank 8 juta rupiah. Bu, kenapa kok kas di bank di kreditnya bukan kas kecil? Nah, pasti ini ada pertanyaan di benak kalian gitu ya. Kenapa sih di kreditnya itu kas di bank bukan kas kecil? Nah, kita harus ingat bahwa ini sistem interest kas kecil ya. Di mana sistem interest kas kecil tersebut ya kita hanya memberlakukan pada penjurnalannya itu ketika melakukan penggantian ya. Nah, sehingga ini tuh seperti begini. Kita nyimpen uang nih di dana kas kecil ya. Nah, ketika ada pengeluaran uang operasional perusahaan ditalangin dulu. Ditalangin dulu nih sama kas kecilnya untuk biaya-biaya tadi tuh. Ya ditalangin dulu nih 8 juta keluar dari kas kecil. Kita kan nggak ngejurnal pada saat keluar uang tersebut. Nah, tapi nanti kita menjurnalnya itu pada saat penggantian. Nah, kita mau ganti kan 8 juta itu. Nah, kita ganti pakai uang di bank. Ya. Maka kas di banknya akan berkurang 8 juta. Jadi seolah-olah ditalangin dulu tuh sama si kas kecil, nanti diganti sama kas di banknya. Gitu. Jadi di sini menjurnalnya itu di kreditnya itu adalah kas di bank, bukan kas kecil. Karena nanti kas kecilnya itu akan kembali menjadi 10 juta karena sudah diganti oleh bank lagi atau oleh kas di banknya gitu ya. Nah, setelah di jurnal, maka semua pengeluaran akan dicatat menjadi beban. Saldo kas kecil akan kembali sebesar dana kas kecil yang dibentuk awal, yaitu 10 juta rupiah. Jadi di kas kecilnya itu hanya kita nitipin uang gitu aja, kita nitipin uang. Jadi pas ada pengeluaran ditalangin dulu sama uang tersebut ya. Nah, pada saat penggantian baru kita menjurnal ya. Kita menjurnalnya itu seolah-olah kita keluarnya kasnya itu dari bank, padahal itu kita mengganti ke dana kas kecil gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya surat berharga. Surat berharga adalah jenis surat atau dokumen yang mempunyai nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui negara. Nah, namanya kan surat berharga, ya. Bukan surat antara kamu dan dia, bukan. Tapi surat berharga itu, dia itu pasti memiliki nilai, ya. Nah, surat berharga erat kaitannya dengan berbagai kepentingan, seperti transaksi apa sih? Pembayaran, perdagangan, penagihan, dan lain-lain. Ciri-ciri surat berharga seperti apa? Yang pertama, bentuknya berupa dokumen tertulis. Yang kedua, memiliki nama jelas, ya. Kemudian, yang ketiga, isi dokumen memuat akta perintah atau janji membayar kalau dia terkait dengan pembayaran. Kemudian yang keempat, isi dokumen terdapat nama orang yang akan membayarnya. Siapa sih yang akan membayarnya? Tulis namanya gitu ya. Kemudian yang kelima, berupa perintah ataupun janji tanpa syarat. Kemudian yang keenam, terdapat tanda tangan dari pihak yang terkait ya. Yang terkait itu siapa? Yang misalnya tadi kan janji membayar berarti ada tanda tangan yang mau membayarnya gitu. Kemudian yang ketujuh, terdapat keterangan JT. JT itu jatuh tempo atau jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan. Jadi misalnya gini, itu misalnya surat berharganya itu terkait dengan pembayaran hutang gitu ya. Nah, kita tulis siapa sih yang mau membayar hutangnya. Nominalnya berapa kita tulis. Jatuh temponya kapan? Kita masukkan jatuh temponya. Gitu ya. Kemudian apa aja sih jenis-jenis surat berharga? Yang pertama ada wesel.
Ya, wesel itu suatu dokumen yang digunakan untuk memberi perintah bayar kepada seseorang. Yang kedua ada surat sanggup. Surat yang berisi tentang kesanggupan dalam melakukan pembayaran. Yang ketiga ada cek, merupakan suatu dokumen yang biasanya digunakan untuk memerintahkan pencairan dana di bank ya kepada orang yang namanya disebut di dalamnya. Kemudian yang keempat, kwitansi merupakan dokumen yang diberi tanggal lalu diterbitkan atas suatu pembayaran. Yang kelima, saham. Saham memiliki bentuk berupa selembaran kertas yang di dalamnya berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham. Nah, ini adalah jenis-jenis surat berharga. Bu, bentuknya kayak gimana sih, Wesel? Bu, bentuknya surat sanggup tuh kayak gimana? Cek kayak gimana? Kwitansi kayak gimana? Saham kayak gimana? Nah, kalian bisa cek bentuk-bentuknya atau formatnya di Google ya. Silahkan kalian cek, kalian lihat Wesel tuh kayak gimana sih, surat sanggup tuh seperti apa, cek seperti apa, dan lain sebagainya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat di Google ya, silahkan.